مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحمنا بروحنا يا ربنا مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Salam semangat. Insyaallah pada video pembelajaran kali ini Bapak akan menyampaikan materi pembelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 6. Insyaallah kita akan belajar tentang perjuangan Khalifah Ali bin Abi Thalib, yang mana sebelumnya kita telah mengetahui daripada proses pengangkatan Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Dan sekarang kita akan mengetahui bagaimana perjuangan Khalifah Ali bin Abi Thalib ketika menjadi khalifah. Namun sebelumnya silakan teman-teman buka bukunya dan persiapkan diri terlebih dahulu. Dan kita awali dengan bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yaitu perjuangan adalah dalam bidang pemerintahan. Pada saat Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab, umat Islam masih bersatu, kuat dan kokoh di bawah ikatan tali persaudaraan dalam Islam. Keadaan mulai berubah pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Umat Islam mulai terpengaruh dengan masalah keduniaan, sehingga mereka serakah terhadap harta dan kedudukan. Oleh karena itu, Khalifah Ali bin Abi Thalib menanggung beban yang sangat berat yang dalam memimpin kaum muslimin dengan wilayah kekuasaan yang semakin luas. Maka untuk mengatasi hal ini, Khalifah Ali bin Abi Thalib mengambil kebijakan sebagai berikut. Yang pertama, mengganti para gubernur yang dianggap kurang cakap yang diangkat pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Gubernur yang diganti oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib dianggap tidak cakap dalam memimpin dan tidak disenangi oleh kaum muslimin. Bahkan banyak yang menganggap mereka sebagai penyebab timbulnya pemberontakan pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Adapun gubernur yang diangkat oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib adalah sebagai penggantinya adalah sebagai berikut. Muawiyah bin Abu Sufyan, gubernur Syria, diganti oleh Syahal bin Hanif. Abdullah bin Sa'ad, gubernur Mesir, diganti oleh Qais bin Thabit. Abdullah bin Amr, gubernur Basrah, diganti oleh Utsnab bin Ani al-Ansari. Abu Musa al-Ash'ari, gubernur Kuwait, diganti oleh Amarah bin Shahab. Nah, yang kedua yaitu menarik kembali tanah atau kekayaan milik negara. Karena waktu zaman pada zaman Khalifah Utsman bin Affan, banyak para pejabat yang menguasai kekayaan negara. Bahkan banyak di antara mereka yang bergemilangan harta. Pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, semua harta yang dianggap milik negara ditarik kembali dan menjadi milik Baitul Mal sebagai kekayaan negara. Yang ketiga yaitu memindahkan ibu kota pemerintahan dari kota Madinah ke Kufah. Jadi pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, ibu kotanya adalah Kufah. Terus yang kedua di bidang bahasa, ya. Pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, wilayah kekuasaan Islam telah melampaui sungai Eufrat, Tigris, dan Amudariyah, bahkan sampai Indus. Akibat luasnya wilayah kekuasaan Islam dan banyaknya masyarakat yang bukan berasal dari masyarakat Arab, banyak ditemukan kesalahan dalam membaca teks Al-Quran atau hadis sebagai sumber hukum Islam. Oleh karena itu, Khalifah Ali bin Abi Thalib memerintahkan Abu Aswad ad-Duwali untuk memberikan tanda baca dan mengarang kitab pokok-pokok ilmu nahwu. Dengan demikian, kaum muslimin yang bukan berasal dari Arab mampu membaca dan mempelajari Al-Quran dan hadis dengan baik. Jadi pembakuan nahwu sorof itu ketika masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga, dalam bidang pembangunan. Nah, peran dalam bidang pembangunan pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, ada usaha-usaha yang baik untuk mengatur kembali tata kota. Khalifah Ali bin Abi Thalib berusaha membangun Kufah. Pada akhirnya kota ini menjadi kota yang sangat ramai dikunjungi, bahkan kemudian menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan keagamaan seperti ilmu nahwu, hadis, tafsir, dan sebagainya.
Kebijakan Khalifah Ali bin Abi Thalib menarik kembali harta kekayaan dan tanah milik negara serta mengganti gubernur-gubernur yang diangkat oleh Khalifah Utsman bin Affan ini menimbulkan perpecahan di kalangan umat Islam. Ada yang mendukung dan ada yang menolak kebijakan tersebut. Akibatnya umat Islam terpecah menjadi 3 golongan, ya. Jadi ada bentrok juga. Tadi kan kebijakannya itu Utsman bin Affan Ali bin Abi Thalib itu mengganti gubernur, menarik lagi tanah. Nah, yang pertama itu golongan Ali bin Abi Thalib itu orang-orang yang setia kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib. Yang kedua golongan Muawiyah, yaitu orang-orang yang menolak pengangkatan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Mereka mendukung Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai khalifah. Yang ketiga golongan Aisyah, yaitu mereka yang tidak setuju Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah. Golongan ini didukung oleh Thalha bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam. Akibat terpecahnya umat Islam menjadi beberapa golongan, maka terjadilah perang saudara di antara kaum muslimin. Perang saudara yang terjadi pada saat itu adalah perang Jamal, perang Siffin, dan perang Nahrawan. Kita akan mengetahui tentang perang Jamal, teman-teman. Perang Jamal adalah perang antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah atau istri Rasulullah. Perang Jamal terjadi pada tahun 36 Hijriah atau 657 Masehi atau pada awal kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Perang ini mulai berkecamuk setelah zuhur dan berakhir sebelum matahari terbenam pada hari itu. Dinamakan perang Jamal karena Aisyah memimpin perang ini sambil mengendarai unta. Dalam perang ini Aisyah didukung oleh Zubair bin Awam dan Thalhah bin Ubaidillah. Perang ini terjadi karena menuntut balas atas kematian Khalifah Utsman bin Affan. Dalam perang ini Khalifah Ali bin Abi Thalib mengirimkan pasukan sebanyak 200.000 pasukan yang memadamkan perlawanan yang dilakukan oleh Aisyah dan pasukannya di kota Basrah. Khalifah Ali bin Abi Thalib berusaha menghindari pertumpahan darah dengan cara berdamai. Namun, Abdullah bin Sabah menyebarkan fitnah yang mengakibatkan terjadinya perang saudara pertama dalam Islam. Pada perang ini banyak kaum muslimin yang terbunuh, khususnya mereka yang menjaga unta yang dikendarai oleh Aisyah. Karena Aisyah merupakan simbol bagi mereka, bahkan mereka mati-matian dalam melindunginya. Karena itu dengan tumbangnya unta Aisyah, perang pun berhenti dan selesai. Kemenangan berada di pihak Ali bin Abi Thalib. Walaupun sebenarnya tidak ada pihak yang menang, justru Islam dan kaum muslimin memperoleh kerugian dalam perang ini. Setelah perang Jamal, Khalifah Ali bin Abi Thalib menemui Ummul Mukmin Aisyah dan mengantarkan pulang ke Madinah dengan penuh kemuliaan dan kehormatan. Itu sekilas tentang perang Jamal. Sekarang perang Siffin. Perang Siffin adalah perang yang terjadi antara pasukan Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan pasukan Muawiyah yang berlangsung di Siffin, sebuah tempat antara Syria dan Irak. Perang ini terjadi pada bulan Safar tahun 37 Hijriah atau 657 Masehi. Setelah kematian Utsman bin Affan, pihak keluarga Utsman bin Affan dari Bani Umayyah, dalam hal ini diwakili oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, mengajukan tuntutan atas kematian Utsman kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib. Muawiyah menuntut agar Khalifah Ali bin Abi Thalib agar mengadili dan menghukum para pembunuh Khalifah Utsman bin Affan berdasarkan syariat Islam. Dalam kondisi dan situasi yang sulit serta belum stabil pada waktu itu, nampaknya Ali bin Abi Thalib tidak sanggup untuk memenuhi tuntutan tersebut. Sementara Muawiyah bin Abi Sufyan yang pada waktu menjabat gubernur Syam belum mengakui Khalifah Ali bin Abi Thalib di Madinah. Akhirnya Ali bin Abi Thalib mengirimkan utusan ke Damaskus untuk mengajukan dua pilihan kepada Muawiyah, yaitu mengangkat baiat atau meletakkan jabatan. Muawiyah tidak mau menentukan pilihan sebelum tuntutan dari keluarga Umayyah dipenuhi, dengan alasan Khalifah Ali bin Abi Thalib tidak sanggup menegakkan hukum sesuai syariat, juga menuduh Ali bin Abi Thalib di balik pembunuhan Utsman bin Affan. Hal ini ditandai dengan tidak diambil tindakan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib terhadap para pemberontak, bahkan pemimpinnya, Muhammad bin Abu Bakar, yang merupakan anak angkat Khalifah Ali bin Abi Thalib, diangkat menjadi gubernur Mesir. Akhirnya Muawiyah mengadakan kampanye besar-besaran di wilayahnya menentang Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kampanye tersebut mendapat dukungan dari simpati dan dari mayoritas pengikut dan rakyat di wilayah kekuasaannya.
Kemudian Muawiyah menyiapkan pasukan yang besar untuk melawan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Walaupun menurut ahli sejarah, motivasi perlawanan Muawiyah itu sebenarnya tidak murni menuntut balas atas kematian Utsman bin Affan, tetapi ada ambisi untuk menjadi khalifah. Selesai perang Jamal, Khalifah Ali bin Abi Thalib mempersiapkan lagi pasukan untuk menghadapi tantangan Muawiyah bin Abi Sufyan dengan dukungan pasukan dari Irak, Iran, dan Khorasan. Selain itu, mereka juga dibantu pasukan dari Azerbaijan dan pasukan dari Mesir. Pimpinan Muhammad bin Bakar. Usaha-usaha yang untuk menghindari perang terus diusahakan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Namun, Muawiyah bin Abi Sufyan tetap pada pendiriannya, yaitu menolak tawaran Khalifah Ali bin Abi Thalib. Bahkan Muawiyah bin Abi Sufyan menuntut sebaliknya, yaitu agar Ali bin Abi Thalib dan pengikutnya membaiat dirinya menjadi khalifah. Perang antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah terjadi dan pasukan Khalifah Ali bin Abi sudah hampir memperoleh kemenangan. Jadi terjadilah perang ya. Dan sebenarnya Ali bin Abi Thalib itu sudah hampir memperoleh kemenangan. Dan pihak tentara Muawiyah bersiap-siap melarikan diri. Tetapi pada waktu itu Amr bin As yang menjadi tangan kanan Muawiyah yang dan terkenal sebagai seorang ahli siasat perang meminta berdamai dengan mengangkat Al-Quran. Pihak Khalifah Ali bin Abi Thalib didesak menerima tawaran tersebut. Akhirnya Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan berat hati menerima tahkim atau mengambil hukum dengan Al-Quran tersebut. Walaupun Ali bin Abi Thalib mengetahui itu hanya siasat dari Amr bin As, dalam proses tahkim tersebut, pihak Ali bin Abi Thalib diwakili oleh Abu Musa al-Asy'ari dan Amr bin As yang mewakili pihak Muawiyah. Perundingan berjalan dengan ketentuan Ali bin Abi Thalib harus meletakkan jabatannya, baru kemudian kaum muslimin memilih kembali khalifah yang baru. Ya, ini siasat daripada Amr bin As. Ali bin Abi Thalib menerima ketentuan ini. Pengunduran Ali bin Abi Thalib diumumkan oleh Abu Musa al-Asy'ari. Akan tetapi setelah Ali bin Abi Thalib meletakkan jabatannya, Amr bin As mengumumkan pengangkatan Muawiyah mengisi kekosongan khalifah. Dari peristiwa ini, para pendukung Ali bin Abi Thalib terpecah menjadi dua. Satu golongan tetap setia kepada Ali bin Abi Thalib dan golongan lain keluar dari kelompok Ali bin Abi Thalib. Kelompok Ali bin Abi Thalib yang keluar dengan rasa kecewa disebut golongan Khawarij, sedangkan orang yang setia padanya membentuk golongan sendiri yang kemudian disebut kaum Syiah. Demikianlah persoalan itu akhirnya tidak terselesaikan, bahkan muncul persoalan baru. Umat Islam terpecah menjadi 3 golongan, yaitu golongan Khawarij, golongan Syiah, dan golongan Muawiyah. Jadi pada perang Siffin ini terjadi 3 golongan. Selanjutnya perang Nahrawan, yaitu tanggal 38 Hijriah, tahun 38 Hijriah atau 658 Masehi. Kaum Khawarij menyatakan perang terhadap kelompok Ali bin Abi Thalib dan kelompok Muawiyah bin Abu Sufyan. Mereka kemudian menyingkir ke Harurah, sebuah desa di dekat Kufah. Mereka kemudian mengangkat Shibi bin Rubi At-Tamimi sebagai panglima perang dan Abdullah bin Wahab Ar-Rasibi sebagai pemimpin keagamaan. Di Harurah, mereka segera menyusun kekuatan untuk menggempur semua pihak yang menyetujui tahkim dan tokoh-tokohnya. Ini antara kaum Khawarij ya perangnya. Tokoh-tokoh yang hendak mereka singkirkan adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, Amr bin As, dan Abu Musa al-Asy'ari. Keadaan Ali bin Abi Thalib menjadi sulit. Di satu pihak beliau ingin segera memadamkan Muawiyah bin Abi Sufyan yang semakin kuat. Di pihak lain kekuatan kaum Khawarij akan sangat berbahaya jika tidak segera diatasi. Akhirnya Ali bin Abi Thalib memilih untuk meredam kaum Khawarij terlebih dahulu. Kemudian barulah beliau mengatasi keadaan di Damaskus. Pada tahun 658 Masehi, Ali bin Abi Thalib menyerang kaum Khawarij di Nahrawan. Perang ini dikenal sebutan Perang Nahrawan. Kaum Khawarij berhasil dihancurkan dan Abdullah bin Wahab ikut terbunuh. Baik teman-teman, ini saja video pembelajaran kali ini. Silakan teman-teman baca bukunya, belajar di rumah yang rajin ya. Dan mudah-mudahan videonya bermanfaat. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.